Ukraina, Volodymyr Zelensky meminta bantuan negara-negara yang bergabung dalam kelompok G7 dalam menghadapi Rusia dalam pertemuan di Brussels yang akan berlangsung hari ini. Rabu, Zelensky mengharapkan tanggapan positif yang sekutu Barat untuk mempercepat bantu militer dari G7 dalam menghadapi lebih banyak serangan rudal Rusia. Pada Selasa, Zelensky telah meminta negara-negara G7 untuk memasuk pertahanan udara yang lebih banyak kepada Ukraina. Alasannya, G7 telah berjanji mendukung Kiev selama diperlukan. Saya mengantisipasi kemajuan dari mitra kami dalam masalah pertahanan, anti pesawat dan anti rudal, dan berjanji tentang pasukan baru, berbagai senjata dan amunisi. Yang penting bagi kami, kata Zelensky dalam pidatonya Selasa malam. Militer Ukraina telah merebut kembali wilayah di pasukan Rusia dalam sebuah perang merusak lebih dari 10 kota termasuk Lviv, Bakhmut, Avdiivka, dan seluruh Rusia. Sirena serangan udara meraung di seluruh negeri selama 24 jam terakhir. Rusia kembali melakukan serangan rudal massal, lebih dari 30 rudal jelajah, 7 serangan udara, dan 25 kali penembakan kata angkatan bersenjata Ukraina. Tensi dari serangan berkurang pada Selasa dibandingkan hari sebelumnya, yang menewaskan 19 orang, melukai lebih dari 100 dan melupakan listrik di seluruh negeri. Serangan ini adalah yang terbesar oleh Moskow sejak dimulainya invasi pada 24 Februari. Serangan rudal lainnya pada Selasa menewaskan 7 orang di kota Zaporizhzhia, Ukraina Tenggara, menurut serangan ajudan presiden. Akibatnya, bagian barat kota Lviv tanpa aliran listrik. Menurut pejabat setempat, kelompok G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Italia, dan Kanada berjanji melanjutkan dukungan finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik dan hukuman selama yang diperlukan ke Ukraina. G7 juga mengutuk serangan membabi buta terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah sebagai kejahatan perang. Perang Ukraina, sesudah ledakan jembatan Crimea, Rusia lancarkan serangan balasan hantam taman bermain. Serangkaian ledakan terjadi selama beberapa jam terakhir pada Senin 10 Oktober. Tidak hanya di Kiev, tapi juga banyak lokasi di Ukraina, mulai dari Lviv di wilayah barat hingga Kharkiv di timur dan Odessa di bagian selatan. Hingga kini setidaknya 11 orang tewas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan gelombang serangan itu dilakukan sebagai balasan atas peledakan jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Crimea yang dicaploknya. Bagi orang-orang yang berada di Ukraina ketika mulai invasi Rusia skala penuh pada Februari, muncul perasaan bahwa mereka telah mengetahui dan juga mengalaminya. Warga dianjurkan berada di ruang bawah tanah sebanyak mungkin, sebab serangan-serangan lanjutan dengan menggunakan rudal dan drone diperkirakan akan terus dilancarkan. Tapi situasi kali ini juga berbeda. Ledakan di Kiev jauh lebih dekat ke pusat kota, bukan di kawasan pinggiran kota. Tetapi getaran akibat ledakan dapat dirasakan di jalan-jalan dan juga lokasi yang dikenal dengan baik selama 8 bulan terakhir. Pada tahap ini, masih sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi sasaran serangan. Namun pernyataan Kementerian Kebudayaan Ukraina menyebutkan museum-museum dan gedung-gedung konser musik telah mengalami serangan. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan lubang besar di taman bermain untuk anak tujuan wisata populer dan menawarkan pemandangan di atas sungai Dnipro. Olena dan juga Valery Badak tinggal di sebuah apartemen menghadap ke taman bermain anak-anak yang ada di Taman Shevchenko. Dia mengatakan hal itu sangat mengerikan, dalam sekejap ada lubang dalam kehidupan kami, mengerikan, ujarnya. Sasaran simbolis sulit dan terlalu dini untuk mengetahui logikanya, namun laporan-laporan dari kawasan lain menyebutkan adanya serangan terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi Lviv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan berbagai fasilitas energi di berbagai daerah mengalami serangan. Pihak berwenang meminta warga mengurangi penggunaan listrik pada Senin malam. 2 hari lalu, media sosial dibanjiri video dan meme ketika warga Ukraina dengan spontan merayakan serangan atas jembatan yang menghubungkan Rusia dengan semenanjung Crimea. Saat ini video yang muncul adalah tentang penduduk yang kaget dan gelisah, reruntuhan yang berkobar, dan peringatan keadaan darurat. Meskipun Moskow menegaskan serangan-serangan dilakukan dengan presisi tinggi, kawasan-kawasan pemukiman juga diserang. Pihak berwenang meminta warga mengurangi penggunaan listrik pada Senin malam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan negara-negara yang bergabung dalam kelompok G7 dalam menghadapi Rusia dalam pertemuan di Brussels yang akan berlangsung hari ini. Rabu, Zelensky mengharapkan tanggapan positif yang sekutu Barat untuk mempercepat bantu militer dari G7 dalam menghadapi lebih banyak serangan rudal Rusia. Pada Selasa, Zelensky telah meminta negara-negara G7 untuk memasuk pertahanan udara yang lebih banyak kepada Ukraina. Alasannya, G7 telah berjanji mendukung Kiev selama diperlukan. Saya mengantisipasi kemajuan dari mitra kami
dalam masalah pertahanan, anti pesawat dan anti rudal, dan berjanji tentang pasukan baru berbagai senjata dan amunisi. Yang penting bagi kami, kata Zelensky dalam pidatonya Selasa malam. Militer Ukraina telah merebut kembali wilayah di Rusia dalam sebuah rakerna merusak lebih dari 10 oleh Rusia, termasuk Lviv, Bakhmut, Avdiivka. Dan sebelum Rusia, sirena serangan udara meraung di seluruh negeri. Selama 24 jam terakhir, ke Rusia kembali melakukan serangan rudal massal, lebih dari 30 rudal jelajah, 7 serangan udara, dan 25 kali penembakan kata angkatan bersenjata Ukraina. Tensi dari serangan berkurang pada Selasa dibandingkan hari sebelumnya, yang menewaskan 19 orang, melukai lebih dari 100 dan melupakan listrik di seluruh negeri. Serangan ini adalah yang terbesar oleh Moskow sejak dimulainya invasi pada 24 Februari. Serangan udara lainnya pada Selasa menewaskan 7 orang di kota Zaporizhzhia, Ukraina Tenggara, menurut serangan ajudan presiden. Akibatnya, bagian barat kota Lviv tanpa aliran listrik. Menurut pejabat setempat, kelompok G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Italia, dan Kanada berjanji melanjutkan dukungan finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik dan hukuman selama yang diperlukan ke Ukraina. G7 juga mengutuk serangan membabi buta terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah sebagai kejahatan berat. Perang Ukraina sesudah ledakan jembatan Crimea, Rusia lancarkan serangan balasan hantam taman bermain. Serangkaian ledakan terjadi selama beberapa jam terakhir pada Senin 10 Oktober, tidak hanya di Kiev, tapi juga banyak lokasi di Ukraina, mulai dari Lviv di wilayah barat hingga Kharkiv di timur dan Odessa di bagian selatan. Hingga kini setidaknya 11 orang tewas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan gelombang serangan itu dilakukan sebagai balasan atas peledakan jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Crimea yang dicaploknya. Bagi orang-orang yang berada di Ukraina ketika mulai invasi Rusia skala penuh pada Februari, muncul perasaan bahwa mereka telah mengetahui dan juga mengalaminya. Warga dianjurkan berada di ruang bawah tanah sebanyak mungkin, sebab serangan-serangan lanjutan dengan menggunakan rudal dan drone diperkirakan akan terus dilancarkan. Tapi situasi kali ini juga berbeda. Ledakan di Kiev jauh lebih dekat ke pusat kota, bukan di kawasan pinggiran kota. Tetapi getaran akibat ledakan dapat dirasakan di jalan-jalan dan juga lokasi yang dikenal dengan baik selama 8 bulan terakhir. Pada tahap ini, masih sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi sasaran serangan. Namun pernyataan Kementerian Kebudayaan Ukraina menyebutkan museum-museum dan gedung-gedung konser musik telah mengalami serangan. Sebuah video yang beredar di media sosial oleh wali kota Vitaly Klitschko, dan itu adalah tujuan wisata populer dan menawarkan pemandangan di atas sungai Dnipro. Olena dan juga Valery Badak tinggal di sebuah apartemen menghadap ke taman bermain anak-anak yang ada di Taman Shevchenko. Dia mengatakan hal itu sangat mengerikan, dalam sekejap ada lubang dalam kehidupan kami, mengerikan, ujarnya. Sasaran simbolis sulit dan terlalu dini untuk mengetahui logikanya, namun laporan-laporan dari kawasan lain menyebutkan adanya serangan terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi Lviv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan berbagai fasilitas energi di berbagai daerah mengalami serangan. Pihak berwenang meminta warga mengurangi penggunaan listrik pada Senin malam. 2 hari lalu, media sosial dibanjiri video dan meme ketika warga Ukraina dengan spontan merayakan serangan atas jembatan yang menghubungkan Rusia dengan semenanjung Crimea. Saat ini video yang muncul adalah tentang penduduk yang kaget dan gelisah, reruntuhan yang berkobar, dan peringatan keadaan darurat. Meskipun Moskow menegaskan serangan-serangan dilakukan dengan presisi tinggi, kawasan-kawasan pemukiman juga diserang. Pihak berwenang meminta warga mengurangi penggunaan listrik pada Senin malam.